Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsawijaya, beberapa bagian mengisahkan Arya Widaraja yang semula menjabat sebagai Rakian Demung Nayapati atau penasehat kerajaan pada masa pemerintahan Kertanegara di Singosari. Arya Widaraja merupakan tokoh muda Singosari yang terbilang cemerlang, karena di usia 30-an dia sudah menduduki jabatan sebagai penasehat raja. Di kerajaan Singosari sendiri terdapat konflik intern yang sangat parah yang diwariskan sejak zaman kepemerintahan Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan. Ada dua wangsa atau dua keluarga yang bertentangan ketika itu, yaitu Wangsa Rajasa keturunan Ken Dedes Ken Arok dan Wangsa Sinelir keturunan Ken Dedes Tunggul Ametung. Arya Widaraja termasuk seorang pendukung Wangsa Rajasa karena dia merupakan seorang murid politik dari Narasinga Murti atau Mahisa Cempaka. Sedangkan rajanya yaitu Wisnuwardana adalah Wangsa Sinelir. Dalam perkembangan politik Singosari, sepeninggal Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni yang kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Kertanegara pada tahun 1269 Masehi, di mana Raja Kertanegara mempunyai kebijakan politik untuk menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayah Singosari atau dikenal dengan Dwipantra Mandala yang akan meluaskan wilayahnya keluar Jawa dan Sumatera. Dikarenakan keadaan politik di tubuh kerajaan Singosari yang mempunyai dua pengaruh, yaitu Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir, Raja Kertanegara yang merupakan seorang Wangsa Sinelir kurang menyukai peran Wangsa Rajasa, dan puncaknya pada saat rapat agung di istana. Arya Widaraja menolak gagasan politik Dwipantra Mandala Kertanegara di depan bangsawan Singosari. Raja Kertanegara yang tersinggung lalu kemudian berusaha menyingkirkan para tokoh Wangsa Rajasa, baik diturunkan pangkatnya seperti Pendeta Sastamerti dari seorang pendeta kerajaan dipindahkan menyingkir ke pegunungan, Patih Empu Raganata dari patih menjadi jaksa, sedangkan Arya Widaraja dipindahkan jauh dari pusat kerajaan menjadi adipati di Sumenep. Pemindahan besar-besaran ini terjadi pada tahun 1269 Masehi. Namun usaha Raja Kertanegara memecah belah kekuatan Wangsa Rajasa ini tidak menjadikan Wangsa Rajasa tercerai-berai. Mantan Patih Raganata yang masih ada di lingkup Istana Singosari bertugas mengamati keadaan di ibu kota. Sedangkan Arya Widaraja bertugas memantau perkembangan dari luar. Secara perlahan-lahan Arya Widaraja membangun Kadipaten Sumenep menjadi sebuah pelabuhan dagang yang sangat penting, sehingga menimbulkan kemajuan besar bagi perekonomian daerah Sumenep. Hubungan perdagangan yang besar ini menyebabkan Arya Widaraja banyak mendapatkan hubungan dengan negeri asing, seperti Kekaisaran Mongol di daratan Cina. Dalam perkembangan selanjutnya, Raja Kertanegara semakin bernafsu mengirim tentara keluar Singosari. Misalnya pada tahun 1275 Masehi, mengirim ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, di mana pasukan Singosari berusaha menundukkan kerajaan Melayu Dharmasaraya dan kemudian menolak untuk mengakui kemaharajaan Mongol di tanah Jawa. Arah kebijakan politik luar negeri yang semakin ekspansif ini menyebabkan pertentangan politik intern Singosari menjadi semakin memanas. Dua wangsa yang selama ini bertentangan saling mempersiapkan kelemahan masing-masing. Ketika kerajaan Singosari masih dalam suasana pertentangan melawan kerajaan Mongol, pada tahun 1292 Masehi, Arya Widaraja yang mengetahui kalau Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang atau sekarang Madiun berniat memberontak untuk membalas kekalahan leluhurnya,
yaitu Kertajaya, raja terakhir Kediri, yang digulingkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singosari. Jayakatwang sendiri merupakan keponakan Wisnuwardana yang kemudian dijadikan menantunya, yaitu dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nararya Turuk Bali dan diberikan wilayah di Gelang-Gelang. Lalu oleh Raja Kertanegara, Jayakatwang yang merupakan kakak iparnya diangkat menjadi raja kecil yang berkuasa di Daha. Demikian juga putra dari Jayakatwang yang bernama Ardaraja dijadikan menantu oleh Kertanegara. Arya Wiraraja pun mengirim surat kepada Jayakatwang untuk segera melaksanakan niatnya, karena saat itu sebagian besar tentara Singosari sedang berada di luar Jawa dalam ekspedisi Pamalayu, dan memberikan sebuah siasat agar kudeta Jayakatwang berhasil. Pertama, Jayakatwang harus membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan pertama berjumlah kecil untuk membuat gaduh wilayah-wilayah sekitar Singosari dengan tujuan pasukan yang tersisa di Singosari terkonsentrasi kepada para pasukan kecil tersebut. Lalu pasukan kedua yang berjumlah besar dipimpin sendiri oleh Jayakatwang agar langsung menuju ke istana Singosari, yang pada saat itu Kertanegara dan para menteri-menterinya sedang melakukan ritual Tantra Bhairawa, yaitu ritual penyucian diri. Semua siasat yang Arya Wiraraja berikan kepada Jayakatwang dilakukan dan prosesnya Raja Kertanegara tewas, lalu Jayakatwang dan pasukannya berhasil menaklukkan istana Singosari. Menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya lalu mengungsi ke Sumenep meminta perlindungan Arya Wiraraja. Semasa muda, Wiraraja pernah mengabdi kepada Narasingamurti atau Mahisa Cempaka yang merupakan kakek dari Raden Wijaya. Karena merupakan sama-sama wangsa rajasa, maka Arya Wiraraja bersedia membantu sang pangeran untuk menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya bersumpah jika dia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaannya akan dibagi dua, untuk dirinya dan untuk Arya Wiraraja. Mula-mula Arya Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang, dan atas jaminan darinya Raden Wijaya dapat diterima dengan baik oleh Jayakatwang. Sebagai bukti takluk, Raden Wijaya siap membuka hutan Tarik di daerah Tarik atau sekarang Mojokerto menjadi kawasan berburu bagi Jayakatwang yang gemar berburu. Jayakatwang mengabulkannya. Raden Wijaya dibantu orang-orang Madura kiriman Arya Wiraraja membuka hutan tersebut dan mendirikan desa bernama Majapahit. Kira-kira 10 bulan setelah pendirian desa Majapahit, kemudian datanglah pasukan besar Mongol di pimpinan Jenderal Ike Mese serta Jenderal Sihpi yang mendarat di Pelabuhan Tuban. Kedatangan tentara Mongol tersebut adalah untuk menghukum Kertanegara yang berani menyakiti utusan Kubilai Han yang pada tahun 1289 utusan tersebut dipotong telinganya oleh Kertanegara yang menolak takluk kepada Kaisar Mongol. Adipati Arya Wiraraja kemudian menasehati Raden Wijaya untuk mengirim utusan dan bekerja sama dengan pasukan besar ini, dan menawarkan bantuan dengan iming-iming harta rampasan perang dan juga putri-putri Jawa yang cantik. Dan Raden Wijaya selaku ahli waris Kertanegara siap menyerahkan diri asalkan ia terlebih dahulu dibantu memerdekakan diri dari Jayakatwang. Setelah dicapai kesepakatan, maka diseranglah Prabu Jayakatwang yang kemudian dapat ditaklukkan dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Jenderal Sihpi kemudian meminta janji putri-putri Jawa tersebut. Dan kemudian sekali lagi dengan kecerdikan Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Gausing yang menjemput para putri-putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata.
Hal ini dikarenakan permintaan Arya Wiraraja untuk para penjemput putri Jawa tersebut agar meletakkan senjata, dikarenakan permohonan putri-putri yang dijanjikan masih trauma dengan senjata dan peperangan yang seringkali terjadi. Setelah pasukan Mongol masuk desa Majapahit tanpa senjata, tiba-tiba gerbang ditutup dan pasukan Ronggolawe maupun pasukan Lembu Sora sudah bersiap untuk melaksanakan tugasnya membantai pasukan Mongol. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol baik di pelabuhan Ujung Galuh Surabaya maupun di Kediri oleh pasukan Majapahit dan Laskar Madura. Dalam catatan sejarah, kekalahan pasukan Mongol ini merupakan kekalahan paling memalukan karena pasukan besar ini harus lari tercerai-berai. Setahun setelah pengusiran pasukan Mongol pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Malang atau bekas Kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah di bagian barat. Sedangkan di wilayah timur dipimpin oleh Arya Wiraraja sebagai kerajaan yang berada di bawah Panji Majapahit. Lalu pada tahun 1295 Masehi, salah satu putra Arya Wiraraja yang bernama Longgolawe melakukan pemberontakan dan kemudian menemui kematiannya. Ketika mendengar salah satu putranya gugur melawan kerajaan Majapahit, ia sebagai ayah merasa sangat sedih dan oleh karenanya mempersiapkan benteng pertahanan di Lumajang, ibu kotanya bernama Arnon, dan sekarang dikenal sebagai Situs Piting, yang berada dalam wilayah desa bernama Kutorenon. Kutorenon sendiri dalam bahasa Jawa kuno berarti Kuto artinya kota berbenteng, dan Renon berasal dari kata renu yang artinya marah. Jadi Kutorenon sendiri berarti kota yang dibangun dengan rasa marah. Inilah awal konflik dua kerajaan besar di tanah Jawa, yaitu Majapahit dan Lumajang atau Majapahit Timur. Namun selagi masih ada Arya Wiraraja, wilayah Lumajang tidak berani disentuh oleh Majapahit. Baru setelah Arya Wiraraja meninggal pada tahun 1316 Masehi dan Empu Nambi yang merupakan Mahapatih Majapahit sebagai salah satu teman seperjuangan Arya Wiraraja yang sedang menengok ke Lumajang disertai para pembesar utama kerajaan dipitnah memberontak oleh Mahapati Halayuda di hadapan Raja Jayanegara sebagai pengganti Raden Wijaya. Maka dibentuklah pasukan untuk menyerang Empu Nambi yang ada di Lumajang. Nambi dipitnah dan sebenarnya tidak pernah mau memberontak, tetapi demi membela diri kemudian melawan. Demikian juga kerajaan Lumajang dari perjanjian Sumenep antara Arya Wiraraja dan Raden Wijaya pada tahun 1292 merupakan negara yang sah. Jadi penyerangan Majapahit ke Lumajang sepeninggal Arya Wiraraja menjadi sangat disayangkan, yang kemudian menimbulkan perlawanan terus-menerus. Setelah kejatuhan Lumajang pada tahun 1316 Masehi, kemudian secara berturut-turut telah menyebabkan perlawanan di kota-kota pelabuhannya, seperti Sadeng dan Panarukan, yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Sadeng dan Ketak. Demikian pun Hayam Wuruk ketika melakukan perjalanan keliling daerah Lumajang pada tahun 1359 Masehi tidak berani singgah di bekas ibu kota Lumajang, yaitu kota Arnon. Malah perlawanan di daerah timur kembali bergejolak ketika adanya perpecahan Majapahit menjadi barat dan timur dengan adanya Perang Parekrek pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi.